Bab 21. Pelayan sang bos CEO. Setelah sampai di mansion utama, Bara masuk duluan disusul Bima dan Bastian. "Oh, cucuku sudah datang," Oma berjalan mendekati Bara dan memeluknya. "Oma, cucumu yang lain juga datang, kenapa tidak memelukku?" ucap Bima yang akan ikut memeluk Oma. Oma segera menoyor kepala Bima. "Cucu apa yang tidak pulang-pulang? Kau betah sekali di Amerika." Oma membawa mereka berdua duduk di sofa sedangkan Bastian mengekor di belakang. Mendengar ucapan Oma, Bima hanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala. "Ada apa kalian ke sini? Pasti ada sesuatu," ucap Oma yang tahu pikiran cucunya, kalau ada perlu baru datang berkunjung. "Di mana Momi?" tanya Bara. Tak lama Liliana pun turun menemui mereka setelah diberitahu pelayan di sana. "Bara," Liliana mendekati Bara dan memeluknya. Saat Bima akan berdiri dan ingin ikut memeluk, tiba-tiba kerah bajunya ditarik seseorang. "Kau mau apa?" "Hah?" Aldrich menatap tajam Bima. Om Aldrich." Bima malah memeluk Aldrich. Membuat semua orang di sana tertawa. "Ada apa nak?" tanya Liliana pada mereka. Dia tahu kalau ada Bima pasti ada sesuatu yang penting. Bima dan Bara saling pandang. Mereka tidak ada yang membuka suara. "Ayo kita ke ruangan kerja Dedi." Liliana membawa mereka ke ruang kerja Aldrich. Kini mereka berempat plus Bastian duduk di sofa ruang kerja. "Tante pasti tahu kan maksud kedatanganku ke sini," ucap Bima langsung. "Kalau kau ingin membicarakan tentang organisasi itu?" Jawabannya tetap tidak. "Tante tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Tante tidak mau kehilangan orang-orang terdekat," ucap Liliana yang terlihat sedih mengingat masa lalunya. Bima mengerti itu tante, tapi asal tante tahu di Amerika kelompok itu makin menjadi. Mereka banyak mengorbankan orang-orang yang tak berdosa di luar sana untuk dijadikan eksperimennya. Banyak juga yang mati karena gagal. Apa tante juga tidak kasihan? Kali ini saja tante dengarkan Bima. Kelompok Bima yang ada di negara Amerika juga akan membantu kita. Bima terus meyakinkan Liliana agar mau menghidupkan kembali organisasinya yang dulu. Liliana memandang mereka bergantian. Liliana sebenarnya yakin dengan kemampuan mereka tapi ada rasa takut di dalam dirinya. "Nanti tante pikirkan lagi," ucap Liliana tak ingin langsung mengambil keputusan. "Jangan lama-lama ya tante cantik," ucap Bima menggoda Liliana yang memang masih cantik di usianya yang sudah hampir separuh abad. Suara seorang pria di balik pintu. Dialah Aldrich yang tak pernah rela istrinya berdekatan dengan laki-laki lain. "Mampus aku," ucap Bima menepuk jidatnya, karena ketahuan oleh banteng pencemburu. Setelah perbincangan serius tadi kini baru pulang menuju mansion. Ia tetap ingin pulang ke mansion walaupun omanya melarang. Sedangkan Bima langsung pulang ke apartemennya. Saat pulang, mansion sudah terlihat sepi. Para pelayan sudah kembali ke paviliun belakang, hanya ada beberapa penjaga saja yang masih berjaga di depan pintu. Semua lampu juga sudah dimatikan, karena sekarang sudah hampir tengah malam. Saat melewati dapur, Bara melihat ada sebuah sinar yang berasal dari bawah meja dapur. Karena penasaran, Bara pun mendekatinya diam-diam. Ternyata yang ia lihat adalah Kirana yang sedang memainkan ponsel. "Aduh, bagaimana ini?" kata Pak Eko. "Tekan ini nanti muncul tapi kenapa tidak muncul juga? Apa Pak Eko membohongiku? Akan kudatangi lagi dia besok," ucap Kirana berbicara sendiri dengan ponselnya. "Apa yang kau lakukan?" Suara Bara mengejutkan Kirana dan tak sengaja melempar ponselnya. Untung Bara cepat tanggap dan ponselnya pun tak jadi jatuh. "Hah? Untung saja," Kirana mengelus dadanya, beruntung ponsel yang baru ia beli tidak jatuh. "Kau sedang apa di sini?" tanya Bara melihat Kirana yang duduk di lantai dekat meja dapur. Itu tuan, saya sedang belajar memainkan ponsel. Tadi Pak Eko sudah mengajariku tapi sepertinya yang diajarkan Pak Eko salah," ucap Kirana.
Bara melihat ponsel Kirana yang ada di tangannya, ia tahu ponsel itu harganya sekitar 2-3 jutaan. Pasti Kirana mencari yang murah padahal Bara tadi memberinya uang 5 juta. Eko tidak salah, tapi kau yang bodoh, ucap Bara. Membuat Kirana garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sini aku ajarkan. Bara duduk di kursi dekat meja dapur dengan Kirana yang berdiri di sampingnya. Kau ingin belajar apa dari ponsel ini? Tanya Bara. Bagaimana cara kita mengambil foto? Kenapa dari tadi tidak ada yang tersimpan? Kirana sedikit membungkuk mendekati Bara. Lihat ini, Bara memperlihatkan cara mengambil foto. Tanpa sadar Kirana makin lama makin mendekati wajah Bara. Hingga Bara bisa mencium aroma tubuh Kirana yang menenangkan dan sedikit manis. Bara jadi betah berdekatan dengan Kirana. Tapi tiba-tiba sesuatu yang lama tertidur kini malah terbangun. Kiran, kau memakai parfum apa? Wangimu seperti perempuan. Tanya Bara penasaran. Parfum. Saya tidak parfum tuan, ucap Kirana sambil menciumi tubuhnya. Ya sudah, aku mau tidur dulu. Bara berlari menuju kamarnya. Ada apa ini? Kenapa si Joni bisa bangun padahal cuma mencium aroma tubuh Kiran? Apa aku sudah tak waras? Tak mungkin aku menjadi belok. Bara menuju kamar mandi, dan menuntaskan sesuatu yang lama terpendam. Bab 22. Pagi hari seperti biasa Kirana sudah standby di dalam kamar tuannya. Kirana lupa dengan kejadian kemarin saat melihat belalai gajah. Bara pun sudah melupakan kejadian semalam. Tidak mungkin ia menyukai pria, ia sangat yakin kalau ia masih normal. Setelah selesai bersiap dengan pakaian kerjanya, Bara turun ke meja makan dengan Kirana yang mengekor di belakang. Saat akan duduk ia melihat ternyata sudah ada Bima yang duduk di sana. Kenapa pagi-pagi kau sudah ada di sini? Tanya Bara. Kau lupa aku kesini untuk menjemput Kiran, ucap Bima sambil mengoleskan roti dengan selai kacang. Tidak, ucap Bara. Hanya 1 hari, Kiran saja mau, ya kan Kiran? Bima memandang Kiran dan langsung mendapat anggukan. Ya tuan, hanya 1 hari nanti saya akan memasak untuk Anda juga saya berjanji, Kirana merayu Bara. Ingat hanya 1 hari, Bara menatap tajam Bima. Ya, Bima kini menyantap roti yang telah diisi dengan selai sambil memandang Kirana. Kirana tidak tahu kalau Bima ada maksud tertentu padanya. Setelah sarapan Bima berjalan menuju motor sportnya yang terparkir di halaman mansion bersama Kirana. Biasanya Bima menggunakan mobil tapi kali ini dia menggunakan motornya karena ingin memastikan sesuatu. Tuan, bagaimana aku naiknya? Ini terlalu tinggi. Kirana bingung dengan motor Bima yang terlalu tinggi, apalagi tempat duduknya yang terlalu menempel ke depan. Pegang tanganku, ucap Bima yang sudah duluan duduk di atas motor dan mengulurkan tangannya. Bukannya memegang tangan Bima, Kirana malah memegang pundaknya untuk langsung naik ke atas motor. Semua yang dilakukan Kirana tak lepas dari pandangan Bara yang berada di dalam mobil. Bara belum berangkat ke perusahaan, ia masih duduk di dalam mobil melihat Bima dan Kirana yang seperti sepasang kekasih. Kenapa mereka terlihat seperti sepasang kekasih? Bara terlihat seperti orang yang sedang cemburu. Bastian tidak menjawab, ia hanya ikut melihat tuannya yang sedang memandang Bima dan Kirana. Kenapa kita memandangi mereka? Ayo jalan. Bastian segera menjalankan mobilnya menuju perusahaan. Sedangkan Bima sengaja melajukan motor sportnya dengan kecepatan tinggi, jadi mau tak mau Kirana berpegangan pada pinggang Bima, apalagi saat Bima mengerem mendadak terasa ada yang mengganjal di punggungnya, ia yakin dengan dugaannya. Setelah sampai dia segera mengajak Kirana masuk apartemennya. Tuan, ini kan masih pagi, saya belum ada kerjaan jadi saya harus ngapain di sini? Oh ya, saya cek bahan-bahan makanan saja dulu. Kirana akan beranjak berdiri tapi tangannya segera dicekal Bima. Duduk dulu. Kirana heran melihat perubahan wajah Bima yang tanpa senyum.
Biasanya Bima selalu tersenyum dan tertawa, tapi kali ini berbeda. Kirana jadi takut apakah ia sudah melakukan kesalahan. Tuan ada apa? Ucap Kirana yang takut melihat wajah Bima. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Bima memandang Kirana lama. Siapa kau sebenarnya? Tanya Bima yang masih terus menatap Kirana. Saya Kiran, Tuan. Kirana menjawab dengan terbatas. Apa tujuanmu bekerja di mansion Bara? Bima tak mengalihkan pandangannya. Saya bekerja di sana hanya untuk membayar hutang karena sudah memecahkan ponsel Tuan Bara, jawab Kirana jujur. Jadi kenapa kau menyamar menjadi seorang pria? Tanya Bima lagi. Kirana diam, dia bingung kenapa Bima tahu kalau dia menyamar menjadi seorang pria. Pasti kau heran kenapa aku bisa tahu? Lihat kulitmu. Bima mencolek kulit Kirana dengan ujung jarinya, terlihat warna hitamnya menempel. Lihat D4 damu, walaupun kau sembunyikan masih terlihat menonjol, mungkin ukurannya sekitar 36C, benar kan? Mendengar itu Kirana langsung menutup D4 dannya menggunakan kedua tangan. Dan satu lagi, lihat bokongmu, tidak ada bokong pria yang seperti itu. Kau terlalu seksi untuk menjadi seorang pria. Bima mendekati wajah Kirana dan berisik di telinganya. Membuat Kirana memundurkan wajahnya. Kau seorang wanita. Bima segera menarik rambut palsu Kirana. Terlihat rambut panjangnya yang terurai. Bima sampai terpesona melihatnya. Kirana begitu cantik walaupun kulitnya yang masih tertutup warna hitam. Tuan, tolong jangan beritahu Tuan Bara. Saya sungguh tidak ada maksud apa-apa. Saya sengaja melakukan penyamaran, karena saya sedang dikejar orang, ucap Kirana mengiba. Tuan bisa tanya Nyonya Liliana dan Nyonya Besar, mereka juga sudah tahu aku seorang wanita. Bima terkejut, ternyata Tante Liliana juga sengaja menempatkan Kirana di samping Bara, pasti ada sesuatu. Apa kau tahu tentang fobia Bara? Bima yakin pasti Kirana tidak tahu. Fobia apa? Memang benar Kirana tidak tahu. Bara tidak bisa berdekatan dengan wanita. Kalau ada wanita yang mendekatinya ia akan muntah-muntah. Tidak banyak orang yang tahu, hanya keluarganya dan orang-orang terdekatnya saja, Bima menjelaskan pada Kirana. Tapi Tuan, kenapa Tuan Bara tidak muntah-muntah saat berdekatan denganku? Kirana jadi bingung. Aku juga tidak tahu. Makanya aku membawamu ke sini ingin mencari tahunya, ucap Bima yang masih memikirkan apa penyebab Bara yang tidak muntah ketika berdekatan dengan Kirana. Bima terus memikirkannya hingga tak sadar Kirana sudah menuju dapurnya, membuatkan sesuatu dengan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas. Ternyata Bima sudah menyiapkan semua bahan-bahannya kemarin, jadi Kirana membuatkan puding dan cake jadul. Karena peralatan memasak di apartemen Bima lengkap, jadi mempermudahkan Kirana untuk memasak. Tercium wangi cake yang Kirana buat, membuat Bima mendekat ke arahnya. Kau memang pandai memasak. Bima memperhatikan cake yang baru keluar dari panggangan. Saat akan mencomot kuenya, Kirana menepis tangan Bima. Kau tidak lihat ini masih panas? Terlihat cake itu penuh dengan asap. Aku sudah tak sabar ingin memakannya, ucap Bima yang terus memandang cake itu. Kirana memotong cake itu dan menaruhnya di atas piring agar cepat dingin. Bima langsung memakannya. Pantas saja Bara tidak rela kau ikut denganku. Masakanmu memang enak. Bima mengambil lagi dan memakannya. Kirana hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Bab 23. Kirana terus berkutat di dapur. Setelah selesai membuat cake, sekarang Kirana mulai menyiapkan bahan-bahan masakannya. Karena hampir mendekati jam makan siang, Kirana yang sudah terbiasa memasak waktu ia masih tinggal bersama Damar. Dari pagi hingga malam Kirana yang memasak, bukan hanya memasak, mencuci dan membereskan rumah Kirana juga yang melakukan. Kalau dipikir-pikir Kirana seperti seorang pelayan. Karena ia sayang pada keluarga jadi Kirana ikhlas melakukannya. Tapi Kirana tidak menyangka balasan dari mereka. Sementara Kirana yang sibuk memasak di dapur,
sedangkan di sofa Bima sedang menghabiskan setengah loyang cake yang Kirana buat. Saat akan mengambilnya lagi, sebuah tangan memukulnya. "Sisakan untuk Tuan Bara," ucap Kirana kemudian mengambil tempat makan yang sama seperti tuannya. Untung saja, pikir Kirana. Kali ini Kirana membawakan makanan agak banyak, karena ia tak tega melihat Bastian yang terus menelan ludahnya. Kirana melihat Bima duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Tuan tidak bekerja seperti Tuan Bara. Kirana heran melihat Bima yang tidak sibuk seperti Bara. "Untuk apa bekerja? Uangku sudah banyak," ucap Bima sambil beranjak dari duduknya dan berjalan keluar apartemen. Kirana mengekor di belakang sambil membawa paper bag berisi tempat makan. "Oh, enak ya jadi orang kaya bisa bersantai di rumah, orang miskin seperti kami harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang, baru bisa makan," ucapan Kirana membuat Bima menghentikan jalannya dan menoleh ke arah Kirana. Kirana pikir Bima akan bersimpati padanya. "Makanya jadi orang kaya," ucapan Bima membuat Kirana mengerucutkan bibirnya. Kirana berpikir tidak akan mungkin jadi orang kaya kecuali menikahi miliarder. "Tuan jangan naik motor," ucap Kirana saat Bima akan menghidupkan motornya. "Tapi aku ingin merasakan benda kenyal seperti tadi," Bima memperagakan meremas sesuatu dengan kedua tangannya. Kirana langsung buru-buru menutup dadanya. "Dasar pria mosum," Kirana melototi Bima. "Hahaha," Bima tertawa dan segera mengganti dengan mobil. Di dalam mobil mereka terus berbincang, karena Kirana dan Bima sama-sama suka berbicara. Kirana yang ramah pada semua orang dan Bima yang suka bercanda. Jadi mereka nyambung satu sama lainnya. Di perusahaan Bara terus mondar-mandir menunggu Kirana datang. Padahal belum jam makan siang. Tapi ia sudah seperti orang kelaparan. "Bas, kenapa Kiran lama sekali? Apa dia lupa membawakan makanan untukku?" Bara berjalan bolak-balik di ruangannya. Sedangkan Bastian hanya berdiri diam memandang tuannya. "Mungkin sebentar lagi Tuan," Bastian melihat jam di pergelangan tangannya yang baru menunjukkan jam 12 siang. Tak lama pintu pun terbuka menampilkan Kirana dan Bima berjalan bersama sambil tertawa. Membuat seseorang yang melihatnya menjadi sedikit emosi. "Kenapa lama sekali?" Bara mendekati Kirana dan menatapnya tajam. Kemudian menarik tangannya menuju sofa. Tuan," Kirana terkejut saat Bara menarik tangannya. Bastian yang biasanya bermuka datar, kini matanya melotot tak percaya, melihat tuannya memegang tangan seseorang apalagi seorang pelayan. Apalagi terlihat kecemburuan di matanya. Melihat itu Bima hanya tersenyum tipis. "Cepat, aku sudah lapar," Bara sudah tak sabar ingin memakannya. Kirana segera menyajikan makanan yang ia bawa sekaligus beberapa cake dan puding yang ia buat. "Tuan membuatkan 3 porsi, sekalian untuk Tuan Bastian," ucapan Kirana membuat Bara protes. "Kenapa harus dibagi? Aku bisa menghabiskannya sendirian," Bara persis seperti anak kecil yang tidak mau membagi makanannya. "Tapi Tuan," ucapan Kirana segera dipotong Bima. "Benar Bara, kau lihat saja Kirana memasak banyak, tidak mungkin kau menghabiskannya sendirian." Ucapan Bima membuat Bara mengalah. "Ayo Bas, kau juga ikut makan," Bima memanggil Bastian mendekat. Tanpa menjawab Bastian langsung duduk makan bersama mereka. "Pantas saja Tuan tidak mau berbagi, masakannya memang benar-benar enak," pikir Bastian. Mereka semua menghabiskan makanan yang dibawa Kirana. Cake dan puding pun mereka habiskan tak bersisa. Bahkan Bima dan Bara berebut puding yang Kirana buat. Mereka terlihat seperti tidak makan 1 bulan, batin Kirana. Yang hanya diam memandang tuannya yang sedang makan. Setelah selesai, Bima mengantarkan Kirana pulang ke mansion.